Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai kalimat efektif. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Ayu Febriani, NPM 2010670. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, saya Lisa Yuniarti, NPM 2106069. Di sini, saya sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Agustina, NPM 200106071. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Presentasi kali ini akan membahas mengenai pengertian kalimat efektif dan ciri-ciri utama kalimat efektif, yaitu kelogisan, kepaduan, sejajaran, dan kehematan. Baiklah, kepada Lucy Ayu, saya persilahkan. Menurut KBBI, kalimat ialah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, dan efektif mengandung pengertian tepat guna. Artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksud dengan penulis. Dan menurut para ahli, yang pertama, menurut Nasuca, Rohmadi, dan Wahyudi, kalimat efektif dapat dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, menurut Arifin, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Yang ketiga, menurut Akadia, Arsyad, dan Ridwan, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dapat mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Yang keempat, menurut Abdul Razak, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan dengan lengkap dan ringkas pembaca seperti apa yang dimaksud dengan penulis. Selanjutnya yaitu syarat-syarat kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif. Yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat. Yang keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kelogisan kalimat. Yang dimaksud kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, seperti waktu dan tempat saya persilahkan. Itu termasuk kalimat yang tidak efektif karena waktu dan tempat adalah benda mati yang tidak dapat dipersilahkan. Contoh kalimat efektifnya yaitu seperti kepada Bapak Kepala Sekolah, saya persilahkan untuk naik ke podium. Yang kedua, kepaduan kalimat. Dalam kalimat efektif harus memiliki kepaduan, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ciri-ciri kalimat yang padu. Yang pertama, kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang simetris. Jadi, hindari kalimat yang panjang dan bertele-tele. Contohnya, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan kemanusiaan itu. Ini merupakan contoh kalimat yang tidak efektif. Seharusnya diganti dengan kalimat kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan.
Jadi, ciri-ciri kepaduan yang kedua adalah kalimat yang padu mempergunakan pola aspek, agen, dan verbal secara tertib dalam kalimat pasif persona. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat, kata kerja, dan objek penderita. Contoh, makalah ini akan membahas tentang desain interior pada rumah-rumah adat. Jadi kalimat ini tidak efektif karena sudah dijelaskan di atas bahwa kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan kata seperti daripada ataupun tentang. Jadi kalimat yang lebih efektifnya adalah makalah ini akan membahas desain interior pada rumah adat. Jadi kalimat ini lebih efektif dan lebih cepat dipahami oleh pendengar. Kemudian, ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga adalah kesejajaran. Kalimat efektif harus berimbuhan sesuai dengan kedudukan dan konsisten. Contohnya, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Kalimat ini tidak efektif karena kata imbuhannya tidak konsisten dan tidak sesuai dengan kedudukannya. Jadi, kalimat yang lebih efektifnya adalah hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Kalimat ini lebih efektif karena kata imbuhannya dia konsisten dan sesuai dengan kedudukannya. Kemudian, ciri-ciri kalimat efektif yang terakhir adalah kehematan. Dalam kalimat efektif, tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan, karena untuk menghindari pemborosan kata dalam kalimat. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menghindari penjamakan dalam kata jamak. Contoh, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Jadi kalimat ini tidak efektif. Jadi kalimat yang lebih efektifnya adalah siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Jadi kalimat ini lebih efektif karena kalimat ini menghindari penjamakan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan yang kedua adalah menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contoh, ia masuk ke dalam ruang kelas. Kalimat ini tidak efektif. Jadi kalimat yang lebih efektifnya adalah ia masuk ruang kelas. Jadi kalimat ini lebih efektif dan menghindari kesinoniman dalam satu kalimat dan juga cepat dipahami oleh pendengar. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.